Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Fitrianingrum dari Akademi Komunitas Semen Indonesia, Program Studi Otomasi Perkantoran. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran. Pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan hasil menyusun anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Jadi intinya, anggaran itu hasilnya, sedangkan penganggaran itu proses membuat anggaran. Manfaat anggaran sebagai alat manajemen. Tahap-tahap perkembangan anggaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat penaksir. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas. Yang ketiga, anggaran sebagai pengukur efisiensi. Ilustrasi cara pemilihan manfaat anggaran. Inti dari anggaran ada 4. Yang pertama formal, disusun secara resmi dan tertulis. Yang kedua sistematis, disusun berurutan dan berdasarkan fakta. Yang ketiga tanggung jawab, merupakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan oleh manajer. Yang keempat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi manajer. Struktur organisasi dan penganggaran biaya. 1. Pentingnya struktur organisasi dan penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan 2 hal. Yang pertama, pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Yang kedua, hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan atau posisi dalam perusahaan itu. 2. Penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya. Penganggaran biaya menunjukkan pada kita proses tentang bagaimana menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab atas jenis biaya tersebut. Bentuk-bentuk penganggaran perusahaan itu ada 4. Yang pertama, penganggaran berdasarkan ruang lingkupnya. Ada penganggaran komprehensif, dan penganggaran parsial. Yang kedua, anggaran berdasarkan fleksibilitasnya. Ada 2, yaitu anggaran tetap dan anggaran berkelanjutan. Yang ketiga, anggaran berdasarkan jangka waktunya. Ada jangka waktu pendek dan juga anggaran jangka panjang. Anggaran berdasarkan aktivitas, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Jenis-jenis anggaran dan perhitungannya. Yang pertama, anggaran produksi. Definisinya, anggaran produksi merupakan alat untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan produksi. Penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Rencana penjualan atau rencana penjualan itu dari anggaran penjualan. Terus kemudian nanti ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya nanti dinamakan kebutuhan selama 1 tahun. Setelah itu ditemukan kebutuhan selama 1 tahun itu nanti dikurangi dengan persediaan awal. Nah, hasilnya itu jumlah yang harus diproduksi. Anggaran produksi merupakan dasar untuk menyusun anggaran-anggaran lain, seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Penganggaran bahan baku. Jenis bahan baku ada 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Pengertiannya, bahan baku langsung itu bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produksi tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel.
bahan baku tidak langsung. Itu merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dan biaya produksi tersebut. Anggaran pembelian bahan baku berdasarkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk menghitung biaya yang dihasilkan, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economic order quantity itu mencari perhitungan yang paling hemat dengan rumus EOQ sama dengan 2RS per PI atau EOQ sama dengan 2RS per C per unit, di mana R yaitu jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu tahunan. S itu merupakan biaya pemesanan. P itu harga per unit bahan baku. I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam presentasi dari persediaan rata-rata. Sedangkan C atau unit itu biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Penganggaran tenaga kerja. Ini misalnya saya mempunyai contoh. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah sebagai berikut. Golongan 1 itu upahnya itu 150 per orang per DLH. Golongan 2 itu upahnya 200 per orang per DLH, sedangkan golongan 3 itu 250 per orang per DLH. Terus kemudian itu dimasukkan ke dalam tabel kayak berikut tabelnya. Golongannya ada 3, 1, 2, 3 itu. Terus kemudian tingkat upah per jamnya dari golongan 1 150, golongan 2 200, golongan 3 250. Jumlah orangnya dari golongan 1 itu 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 5 orang. Terus kemudian jumlah DLH-nya dari golongan 1 itu 100. Nah, ini jumlahnya itu perkalian antara tingkat upah per jam dikali jumlah orang. Ini hasilnya sudah ketemu, yaitu 150 kali 50 itu 750. Terus kemudian 200 kali 20 itu hasilnya 400.000. Terus 250 kali 5 itu 125.000. Nah, totalnya itu total dari jumlah orang itu ada 75. Kemudian total jumlah DLH itu ada 100. Kemudian total dari jumlah itu 1.275.000. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 itu ada 50 orang, golongan 2 ada 20 orang, dan golongan 3 ada 5 orang. Dengan jumlah orang berarti keseluruhannya itu ada 75 orang. Nah, untuk mencari upah rata-ratanya itu sama dengan total upah dibagi total pekerja kali DLH. Total upahnya itu tadi ada 1.275.000 dibagi total pekerjanya ada 75 dikali total DLH-nya itu ada 100. Nah, ini ketemu Rp175 per DLH. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya anggaran kas dan piutang. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas, aliran kas masuk, dan perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Jadi ada dua ya, aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar dalam proses piutang tersebut. Terus kemudian anggaran utang. Anggaran utang yaitu utang itu pengertiannya adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditur selama jangka waktu tertentu. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang.
Jenis utang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu utang jangka pendek, utang atau disebut utang lancar, seperti kayak utang dagang, terus utang wesel, utang beban terhutang, kredit modal kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan utang jangka panjang itu utang tidak lancar, misalnya kayak utang obligasi, utang hipotek, utang investasi, dan lain-lain. Anggaran modal. Ini ada sebuah contoh dari perusahaan. Modal sendiri pengertiannya itu adalah selisih lebih harta atas utang. Anggaran modal, anggaran perubahan modal pada tiap usaha berbeda-beda. Bentuk badan usaha di Indonesia: perusahaan perorangan, firma, persekutuan, komanditer, perseroan terbatas, koperasi. Ini contoh kasus dari pabrik tahu selamat. Pabrik tahu selamat mempunyai data selama bulan Januari 2007 sebagai berikut. Modal awalnya itu ada 1 juta rupiah. Terus kemudian tanggal 17 Januari 2017 itu direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 5 juta. Pada tanggal 28 Januari, Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan tersebut sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Itu disebut dengan PRIV. Terus kemudian laba bersih dianggarkan bulan Januari 2007 sebesar 150. Jadi labanya nanti itu 150. Terus kemudian berdasarkan data tersebut disusun anggaran perubahan modal. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ini modal awalnya itu ada 1 juta. Terus kemudian setoran pada tanggal 17 itu ada 500.000 rupiah. Terus kemudian ditambah dengan laba bersih 150.000 rupiah. Diambil dengan prive karena untuk keperluan pribadi tadi ada 100.000. Jadi ini 1 juta ditambah 500.000 rupiah ditambah juga 150.000 rupiah, hasilnya 1.650.000 rupiah. Terus kemudian dikurangi prive 100.000, maka hasil akhirnya yaitu ada 1.550.000. Itu perubahan modalnya pada tanggal 31 Januari 2017. Anggaran laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada dua, yaitu anggaran neraca dan anggaran laba rugi. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran neraca tersebut tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari suatu perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada aktiva, sedangkan jumlah utang dan modal sendiri terlihat pada bagian pasifa. Jadi nanti itu neraca itu ada dua bagian, yaitu aktiva dan pasifa, di mana aktiva itu adalah harta, sedangkan pasifa itu utang dan juga modal. Terus kemudian ini ada anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi yaitu menyusun anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Jadi anggaran laba rugi itu isinya nanti itu pendapatan dikurangi dengan beban yang telah terjadi di perusahaan. Nah, ini contohnya dari laporan keuangan neraca dan juga laba rugi. Yang atas ini neraca, yang bagian kanan itu kas, itu ada harta terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi. Nah, itu semua ada aktiva tetap. Itu semua nanti ditotal, hasilnya ada total aktiva. Sedangkan sebelah kiri itu adalah pasiva, di mana pasiva terdiri dari utang dan modal. Utang usaha ditambah dengan utang bank. Terus kemudian modal saham
ditambah dengan laba ditahan. Nah, itu semua nanti dijumlahkan dan hasilnya itu dari total pasifa. Lah, antara aktiva sama pasifa itu hasilnya itu harus sama atau balance. Lah, ini sama kan ya, 3.729.000 rupiah yang aktiva, yang pasifanya juga 3.729.000 rupiah. Sedangkan ini laba rugi. Laba rugi itu isinya pendapatan dan beban. Ini pendapatannya 55 juta rupiah. Terus kemudian beban-bebannya itu ada beban pemeliharaan kantor, beban gaji, beban administrasi dan umum, beban biaya lain-lain. Lah, itu dijumlahkan semua bebannya 7.500.000 ditambah 35.750.000, 7.750.000, 5 juta dijumlah itu hasilnya ada 48.450.000. Terus kemudian pendapatannya dikurangi dengan hasil biaya atau hasil beban, 55 juta dikurangi 48.450.000 rupiah, itu hasilnya ada 6.550.000 rupiah. Nah, itu labanya dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Good luck always. Semoga sukses selalu. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.